Apakah penindasan memburuk setelah sidang 2 tahunan? Ada laporan bahwa polisi Chengdu telah menggunakan senjata. Menurut The Sound of Hope, setelah Xi Jinping baru saja terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga, China sekali lagi bergulat dengan oposisi sipil. Akun Twitter @fengyanfengyu melaporkan bahwa pada tanggal 14 Maret jam 7 malam waktu setempat, penduduk distrik selatan zona pengembangan teknologi tinggi Chengdu berkumpul di jalan-jalan untuk mengorganisir protes. Situasi dengan cepat memanas dan polisi harus menggunakan tembakan peringatan dalam upaya untuk mengendalikan kerusuhan. Beberapa akun Twitter lainnya juga mendokumentasikan kejadian-kejadian polisi Chengdu menembaki para pengunjuk rasa. Ketika ditanya tentang insiden tersebut, seorang warga Chengdu bernama Lu memberitahu kepada jurnalis The Sound of Hope bahwa dia tidak mengetahui kejadian tersebut, tetapi telah menyaksikan petugas polisi berpatroli dengan senjata. Dia lebih lanjut menambahkan, hanya setelah itu polisi lokal berani membawa senjata, melakukan patroli. Mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuasaan tak terbatas ketika mereka berada di depan umum. Meskipun alasan pasti protes tersebut tidak diungkapkan oleh Fengyanfengyu, spekulasi menunjukkan bahwa itu mungkin terkait dengan kemunculan kembali bangunan yang belum selesai. Menyusul gelombang nasional bangunan yang belum selesai tahun lalu, banyak pemilik rumah secara sukarela berhenti mengambil pinjaman bank karena ada kekhawatiran bahwa runtuhnya industri properti dapat memicu krisis keuangan. Jika situasi seperti itu muncul, di mana orang-orang kehilangan rumah dan tabungan mereka, tidak mengherankan jika mereka akan melawan PKC dengan sangat putus asa. Menurut laporan dari Sound of Hope, badai bangunan yang belum selesai muncul tepat sebelum Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China. Dalam upaya untuk memastikan masa jabatan ketiga yang mulus untuk Xi Jinping, pihak berwenang mengambil beberapa langkah untuk meringankan situasi. Terlepas dari upaya mereka, majalah dari Taiwan mengutip Logan Wright, seorang mitra di grup Rhodium Hong Kong yang menyatakan bahwa China saat ini dilanda badai keuangan yang bergerak lambat, dengan konstruksi yang belum selesai dan krisis yang merembet ke krisis keuangan tingkat pemerintah daerah. The People's Bank of China menerapkan pelonggaran moneter pada awal tahun ini. Selain itu, tambahan selama sidang 2 tahunan baru-baru ini, Xi Jinping mengumumkan reformasi institusi keuangan untuk memperkuat kontrol PKC atas lembaga keuangan dan menghindari kehancuran keuangan. Namun, efek potensial dari langkah-langkah ini bisa menjadi kontraproduktif. Menurut Dr. Chen Qiqiang, ketua eksekutif dari Princeton China Society dan penerbit dan pemimpin redaksi Overview of China, pendekatan Xi Jinping melanggar ekonomi pasar yang menyebabkan kerugian dan berujung pada regulasi yang berlebihan dan kehancuran yang diakibatkannya. Sebaliknya, jika sistem PKC mengikuti aturan pasar internasional secara umum, maka sistem PKC itu sendiri akan memicu badai keuangan yang lebih besar dan bahkan lebih parah daripada negara-negara lain. Xi Jinping telah terjerat dengan sistem Partai Komunis China yang mengakibatkan potensi kehancuran terhadap segala sesuatu yang disentuhnya. Setelah Xi Jinping resmi menjadi bintang masa jabatan ketiga, Wang dan seorang pemimpin protes mahasiswa di lapangan Tiananmen tanggal 4 Juni dan pendiri Dialog China mengadakan acara dialog di Hong Kong Community Center di California. Menurut Wang, kediktatoran Xi Jinping tidak bisa berkelanjutan karena logika politik dan preseden sejarah. Wang mengatakan, di permukaan Xi Jinping memegang kekuasaan absolut dan China telah memasuki masa tergelapnya. Namun pada kenyataannya, politik China telah memasuki era yang sangat kelam, jika bukan gelap. Wang menunjukkan bahwa ekspansi global PKC dapat menyebabkan konflik militer dengan komunitas internasional. Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan Xi Jinping seperti penanganan pandemi COVID-19 yang buruk, gerakan kertas putih, protes oleh para lansia di Wuhan, dan emigrasi besar-besaran kelas menengah ke luar negeri telah mencerminkan penurunan kemampuan kontrol PKC dan meningkatnya ketidakpuasan publik. Wang membayangkan 3 skenario yang mungkin terjadi untuk masa depan China. Skenario pertama melibatkan China mencapai titik balik karena adanya protes besar-besaran jika ketidakpuasan sosial melebihi kemampuan kendali totalitarisme. Skenario kedua menunjukkan bahwa jika ambisi Xi Jinping mengarah pada perang, itu akan mengakibatkan kejatuhan rezim komunis. Skenario ketiga mengusulkan bahwa kurangnya kemampuan pribadi Xi Jinping dan pemusatan kekuasaan dapat memprovokasi orang dalam dan luar PKC untuk memfokuskan ketidakpuasan mereka terhadapnya yang mengarah ke kudeta internal China.